Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Diceritakan ada seorang di zaman Bani Israel, dia seorang yang ahli ibadah. Dia beribadah di satu gubuk yang kecil, kemudian sehari-hari aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah. Tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas selain hanya setiap harinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya merasa kasihan dengan si hamba ini, maka mereka, orang-orang yang ada di sekitar itu, setiap hari yang ada mempunyai kelebihan rezeki makanan, maka mengirimkan makanan. Sehingga orang ini kalau di pagi hari mungkin membuka pintunya gubuk itu ketika ada makanan di depan pintu, yaitu orang-orang memberikan makanan ditaruh di depan pintunya gitu. Jadi dia tidak mengganggu, tidak mengetuk pintunya sehingga mengganggu dia. Kemudian dia keluar ketika ada makanan, dia ambil. Jadi ini pemberian orang-orang sekitar daerah situ. Diambil, dia makan, mungkin untuk makan siangnya. Mungkin kalau malam ada yang memberi, ya dia ambil untuk makan malamnya setiap hari. Jadi seakan-akan orang daerah situ, daerah tempat ahli ibadah ini tinggal di gubuknya itu silih berganti, yakni memberi santunan kepada orang yang ahli ibadah, karena dia nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan apa-apa, hanya kesehariannya ibadah. Sekali waktu ada rombongan lewat, kebetulan melewati gubuk orang ahli ibadah. Kemudian pimpinan rombongan itu mengatakan, di sini di dalam gubuk ini ada orang ahli ibadah. Ya sudah sekian tahun dia tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, hanya ibadah kepada Allah. Orang yang soleh, orang yang baik. Tapi sayang, kalau seandainya dia mau berangkat ke balik bukit itu, membawa kapaknya, dia menebang satu pohon yang besar yang disembah oleh banyak orang, disembah, dituhankan, banyak sesaji di situ. Itu dia mau tebang, mungkin dia akan mendapatkan pahala sekian kali lipat daripada pahala ibadahnya setiap hari. Karena ketika dia menebang pohon itu, dia akan menyelamatkan banyak daripada manusia, menyelamatkan daripada syirik, menyembah kepada sembahan selain Allah. Dia menyelamatkan mereka sehingga mereka tidak lagi menyembah pohon itu. Tetapi sayang, dia hanya kesehariannya ibadah saja di gubuk tersebut. Kemudian perkataan itu didengar. Perkataan itu terdengar oleh orang yang ahli ibadah ini, si abid ini. Terdengar oleh si abid, orang yang ahli ibadah itu. Kemudian dia mengatakan, oh kalau begitu hari ini ibadah saya mau menebang pohon tersebut. Ketika saya tebang pohon itu, nanti saya akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda daripada pahala yang sekarang ini saya dapatkan dengan beribadah kepada Allah. Itu kan menyelamatkan banyak orang. Kemudian si abid tadi itu mengambil kapaknya dan berangkat dengan tekad yang bulat, berangkat menyeberangi bukit, naik di atas bukit. Kemudian di situ ternyata benar ada pohon yang besar sekali dan banyak sesajen di situ, dan ada orang-orang yang menyembah gitu. Tetapi ketika itu kosong,
tetapi sajiannya banyak. Hanya ada satu orang pemuda, badannya kuat, kekar, tampak garang gitu, seakan-akan dia penjagaan. Kata Imam Ghazali itu iblis. Ketika Imam Ghazali membawa cerita ini cerita Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan itu iblis, tetapi dia menjelmakan dirinya seperti pemuda itu. Kemudian datanglah si Abid ini menghampiri pohon tanpa banyak omong, ditebang pohon tersebut, diayunkan kapaknya ke pohon tersebut. Kemudian si penjaga tadi itu marah dan mengatakan, "Hei, siapa kamu? Wahai Syekh, siapa kamu? Kok datang ke sini tiba-tiba mau menebang pohon?" Kata si Abid tadi, "Saya ke sini, tujuan saya mau menebang pohon ini karena pohon ini dikeramatkan, pohon ini disembah banyak orang." Kemudian kata iblis yang menjelma tadi itu kepada si Abid ini, "Hei, kalau kamu, apakah kamu nabi?" Dia mengatakan, "Apakah kamu nabi diutus Allah untuk menebang pohon ini?" Si Abid mengatakan, "Bukan, saya orang biasa, bukan saya seorang nabi. Kalau Allah menginginkan pohon ini nggak ada, Allah menginginkan pohon ini tidak disembah orang, pastilah Allah akan mengutus seorang nabi untuk menebang pohon ini. Dan kalau Allah menginginkan pohon ini nggak disembah, pastilah Allah tidak akan menciptakan pohon ini. Pohon ini tidak akan terciptakan, tetapi pohon ini memang diciptakan Allah, dan Allah tidak mengutus nabi di zaman ini untuk menebangnya, berarti itu keinginan Allah, kehendak Allah. Buat apa ente? Buat apa kamu susah-susah menebang pohon? Sudah, lebih baik kamu kembali saja ke tempat kamu, ke tempat ibadah kamu untuk melanjutkan ibadah. Tidak usah cawe-cawe masalah pohon ini." Kemudian si Abid tadi tidak menghiraukan, dia tetap mengayunkan kapaknya, tidak dijawab karena ini pertanyaan berat untuk dia jawab karena dia tidak berilmu, dia cuma ahli ibadah. Dia akhirnya tetap mengayunkan kapaknya, dan ketika diayunkan dipegang oleh si pemuda atau iblis tadi, pegang tangan si Abid tadi itu. Ketika dipegang, si Abid tadi itu menarik tangannya dan memegang kembali si pemuda tadi itu, si iblis itu yang menjelma. Dibantinglah iblis tadi itu, dibanting, diinjak, seakan-akan dikatakan Imam Ghazali, si Abid tadi itu membanting dan menginjak anak ayam yang baru netas, anak ayam yang baru menetas dari telurnya. Artinya sangat lemah sekali iblis itu, nggak bertenaga apa-apa. Si Abid punya power tenaga yang kuat, dipegang, dibanting, diinjak, dan si iblis ketakutan. Kata si Abid, orang yang ahli ibadah, "Sekali lagi kamu berbicara ini, kapak akan menuju ke kepala kamu nanti." Kemudian si iblis, kemudian si Abid mengayunkan kapaknya ke pohon tersebut, sehingga pohon itu sudah banyak luka karena kapak daripada si Abid. Kemudian iblis mengatakan, tunggu sebentar, saya punya pendapat. Kalau kamu mau mengikuti pendapat saya silahkan, kalau enggak ya sudah terserah, mau tebang pohon tebang. Kemudian kata si Abid, apa pendapat kamu? Gini, kamu kan hidup kamu serba disantunin orang, kamu gak pernah nyantunin orang, kamu miskin, gak punya apa-apa, kamu diberi orang, makan siang diberi, makan malam diberi, ya kamu serba membutuhkan, memerlukan bantuan orang-orang situ. Nah sekarang bagaimana?
kamu nggak usah ngelanjutkan menebang pohon ini, kamu pulang saja ke gubuk kamu. Setiap hari saya akan beri kamu uang 3 dinar emas. 3 dinar emas, kita tahu uang 1 dinar emas itu kalau dikuruskan itu kurang lebih 4,3 gram emas. 4,3 gram. Nah, sekarang 1 gramnya berapa? Ya artinya jumlah banyak itu, nggak sedikit 3 dinar itu. Nah, ya, kalau 1 gramnya 1 juta saja ya, atau kurang ya mungkin 900 toh 800 berapa. Kalau 1 dinarnya sudah 3 juta sekian gitu ya, hampir 4 juta. 4 juta lah sama lebih 3,3 nya itu kalau dikalikan 3 berapa? 4 juta dikali 3, waduh tuh ya lumayan ya, dapat 12 juta kurang lebihnya tanpa kerja setiap hari dapat 12 juta. Akhirnya dia mikir ini duit. Kata si iblis, kamu dapat 12 juta itu tadi 3 dinar emas setiap hari saya kirim ada di bawah bantal kamu nggak usah kerja apa-apa, kamu ada duit, kamu bisa nyantuni orang, bisa beli makanan, nggak perlu bantuan orang, lebih mandiri, lebih kelihatan gagah. Kemudian mulai muncullah karena urusan duit, muncullah keserakahan di hati si Abid tadi. Wah iya ya, hatinya mengatakan iya, kalau saya dapat 12 juta setiap hari 3 dinar, wah alangkah baiknya. Akhirnya si Abid itu mengira, ya sudah, tapi gimana kalau kamu bohong? Kalau saya bohong, kata si jelmaan iblis tadi itu, kalau saya bohong, rumah kamu dekat dengan bukit ini, tinggal kamu pergi ke bukit ini, tebang pohon ini sudah, kamu gak usah hiraukan omongan saya lagi. Oh kalau gitu deal, kita sekarang pulang, ya itu nanti setiap hari ya. Akhirnya dia pulang, nggak jadi nebang, pulang. Besoknya dia mendapatkan 3 dinar itu. Hari pertama dia dapat, hari kedua dia dapat 3 dinar. Wah dia tenang, tambah ibadah, tambah nikmat, tambah tenang dia. Hari ketiga dapat, hari keempat nggak dapat, hari kelima nggak dapat, hari keenam nggak dapat. Akhirnya dia berangkat lagi menuju bukit tersebut dengan membawa kapaknya. Dan orang tadi itu sudah ada di sebelah pohon itu, ada si penjaga iblis yang menjelma dirinya sebagai anak muda yang gagah, yang kekar badannya itu. Kalau ibarat sekarang preman lah itu. Kemudian iblis tadi mengayunkan kapaknya, nggak pakai ngomong lagi. Si Abid tadi itu nggak pakai ngomong lagi, sudah mengayunkan tangannya, kapaknya tadi diayunkan ke pohon. Kemudian sama si iblis itu dipegang dan dikatakan, ada apa kamu kemari? Si Abid mengatakan, loh kamu kan ingkar janji, kamu kan mengatakan setiap hari, sekarang hari keempat nggak ada, kelima nggak ada, keenam nggak ada, kamu pembohong kamu. Sudahlah, kata si iblis tadi itu, pulang saja kamu ke rumah, nggak usah hiraukan pohon ini, kamu ibadah saja. Nggak bisa, saya harus habiskan pohon, saya harus tebang pohon. Kemudian sama iblis tadi itu, tapaknya dipegang, tangan orang ini dipegang, orang ini dibanting, diinjak. Taubahnya si iblis tadi itu menginjak anak ayam yang baru netes dari telur. Artinya orang si Abid ini nggak ada tenaganya apa-apa, hilang tenaga yang kemarin dia membanting iblis itu yang kuat itu hilang. Kemudian si Abid yang terbanting, yang diinjak oleh iblis, dia mengatakan, loh mana tenaga saya, mana kekuatan saya, mana kehebatan saya yang kemarin, kok saya nggak berdaya, nggak kuat. Kemudian kata iblis,
Ya, kamu tahu kekuatan kamu hilang karena apa? Karena kamu kemarin menuju pohon ini membawa kapak, menebang pohon, niat kamu karena Allah. Enggak ada niat selain Allah, murni karena Allah, murni untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Enggak ada kecampuran niat apa-apa. Maka kamu punya power kuat, kamu hebat, saya kalah. Tapi sekarang niat kamu menebang pohon ini bukan karena Allah, karena duit. Murni karena duit, karena kamu gak dapat duit, kamu mau tebang pohon ini. Maka kamu gak punya power, kamu gak punya kekuatan, hilang kekuatan itu semua. Maka cerita ini memberi kita banyak sekali hikmah, bahwasanya kalau kita niat mengerjakan sesuatu, apa saja yang kita kerjakan karena Allah, murni karena Allah, maka powernya kuat. Dia punya kekuatan, dia punya pengaruh itu hebat. Orang berdakwah karena Allah, ucapannya akan didengar. Ucapannya akan didengar, akan berpengaruh, ada efeknya. Tapi kalau sudah berdakwah, mengajar apa saja bukan karena Allah, memberi nasihat bukan karena Allah, karena sesuatu yang lain, maka nggak ada kekuatan, nggak ada power, nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, orang mendengarkan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, keluar dari majelis itu orang sudah lupa semua. Kalau karena Allah, dia akan punya power yang kuat dan pengaruh yang hebat. Bahkan seorang kalau karena Allah hanya mengucapkan salam saja, ucapan salam itu akan masuk di hati, akan berpengaruh. Ini luar biasa. Maka kerjakan sesuatu, segalanya karena Allah, ibadah karena Allah, bekerja semua, insya Allah akan membawa berkah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa berkah. Sedikit ini dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.